viral. Di media sosial, dua pria berkelahi di atap rumah warga di kawasan Ancol Selatan, Jakarta Utara. Sebelumnya, pria yang hendak menagih utang ini malah diteraki maling hingga kabur dikejar warga ke atap rumah. Inilah video yang viral di media sosial. Seorang pria bergulat dengan sejumlah warga di atap rumah yang berada di kawasan Ancol Selatan, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pria berinisial AS babak belur setelah dikeroyok warga. Arif Sugiono, pengurus RW 7, mengatakan sebelumnya AS datang ke kawasan rumah warga untuk mencari seseorang yang berhutang kepadanya. Namun orang dicari tidak berada di tempat, malah bertemu dengan seorang mantan rekan kerja yang pernah berselisih dengannya. Pertemuan itu pun memicu adu mulut dan kemudian saling pukul. Di tengah keributan, warga berteriak maling dan mengejar pelaku hingga menaiki atap rumah warga. Setelah berhasil ditangkap, AS diserahkan ke pihak kepolisian. Yang ribut itu, kita bawa, kita enak Pak orangnya. Kita rangkul, negosiasi, ayo turun. Sebelumnya itu ada surat teriakan maling-maling ya Pak? Sebelumnya ada teriakan maling-maling dari situ awalnya. Hingga kini, kepolisian dari Mapolsek Tanjung Priuk masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, demo di alun-alun Juwana, Kabupaten Pati kembali membara. Massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat Pati anti premanisme membakar poster Bupati Pati Sudewo. Ratusan massa turun ke jalan sebagai bentuk solidaritas serta dukungan kepada Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Teguh Istianto, yang sempat menjadi korban penganiayaan di depan DPRD Pati serta percobaan pembakaran rumahnya beberapa waktu lalu. AMPB sejauh ini massa terus menggelar aksi demo karena kecewa dengan kepolisian yang tidak segera menangkap para pelaku meski kasus tersebut dinilai sudah berjalan lama. Kita harus untuk Kapolres usut tuntas atas pengeroyokan dan pembakaran rumah teman kami. Tangkap siapa pelaku dan dalang dari semua ini. Sebelumnya kekerasan dialami Koordinator AMBP Teguh Istianto. Teguh dikeroyok massa pendukung Bupati Sudewo pada 2 Oktober lalu. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan Herianto sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan karyawati minimarket di res area kilometer 72 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. 2 orang teman Herianto masih berstatus saksi. Setelah melalui serangkaian penyidikan, Satreskrim Polres Purwakarta akhirnya menetapkan Herianto, wakil kepala toko minimarket di res area kilometer 72 Tol Cipularang, Purwakarta, sebagai tersangka. Karena telah terbukti membunuh dan melakukan kekerasan seksual terhadap bawahannya, Dina Oktaviani. Sedangkan 2 orang lainnya yang turut diamankan polisi karena membantu saat membuang mayat masih berstatus saksi. Karena dalam penyidikan sementara keduanya belum ditemukan keterkaitan dalam kejahatan yang dilakukan tersangka. Yaitu tersangka yang merupakan pelaku utama, ya, dan yang 2 orang lainnya saat ini kami masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Apakah ada perbuatan melawan hukum yang dapat diterapkan ataupun dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan, ataukah hanya sebagai status sebagai saksi. Berdasar hasil olah TKP di rumah pelaku dan di lokasi pembuangan mayat korban, diketahui kejahatan pembunuhan dan perkosaan dilakukan di rumah pelaku. Pelaku kemudian meminta bantuan rekannya untuk membuang mayat di Jembatan Merah Sungai Citarum, Jatiluhur, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Barreskrim Polri asistensi kasus meninggalnya terapis anak di bawah umur di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan telah memeriksa 15 saksi.
Kasus kematian terapis spa berinisial RTA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih terus diselidiki polisi. Tidak hanya mengusut penyebab kematian korban yang berusia 14 tahun juga mendorong pihak kepolisian menyelidiki dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi terhadap anak. Guna menyelidiki penyebab kematian korban, polisi masih menunggu hasil autopsi pasca gelar perkara kasus kematian terapis spa Delta di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Selain hasil autopsi, polisi juga telah memanggil saksi sebanyak 15 orang, khususnya beberapa saksi yang tinggal bersama korban di dalam gedung Delta Spa. Pihak manajemen spa tempat korban bekerja juga telah dipanggil tim penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Pihak manajemen dari karyawan yang ada kan sudah 15 saksi yang kita periksa. Kita sedang memanggil lagi dari orang-orang atau lingkungan-lingkungan yang terkait dengan si korban ini. Jadi yang sementara ini keterangan yang sudah kita ambil adalah dari saksi berjumlah 15 orang. Dari teman sesama terapisnya, dari manajemen perusahaan itu sendiri, ataupun dari orang-orang seperti security dan sebagainya. Sebelum memutuskan langkah hukum lanjutan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Saat ini untuk korban, petugas Jasa Marga dan PJR Tol Cipularang mengevakuasi penumpang minibus travel yang tewas di Tol Cipularang kilometer 77 sekitar wilayah Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Evakuasi korban sempat mengalami kesulitan karena badannya terjepit bagian depan minibus usai menabrak dam truk. Selain menewaskan 1 penumpang minibus travel dan melukai 9 penumpang lainnya, kecelakaan ini mengakibatkan bagian depan minibus travel ringsek. Kecelakaan berawal saat kedua kendaraan melintas dari arah Bandung menuju Jakarta. Di lokasi kejadian, minibus travel yang berjalan di belakang dengan kecepatan tinggi menabrak bagian belakang dam truk. Mobil Daitran itu travel itu menabrak belakang dari dam truk. Untuk dugaan sementara pengemudi Daitran ini mengantuk. Jadi mengantuk, dia sama mobil sama-sama jalan dari Bandung arah ke Jakarta. Setiba di TKP, ini pengemudi Daitran ini mengantuk. Korban tewas maupun luka dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak, Purwakarta. Sedangkan kendaraan minibus travel dan truk diamankan di Pul Derek Jasa Marga di depan gerbang tol Jatiluhur, Purwakarta. Kasus kecelakaan sudah dilimpahkan ke unit laka lantas Polres Purwakarta.